Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dian Widianti dengan NIM 1911060026. Di sini saya akan membuat video pendidikan kesehatan tentang MPASI atau makanan pendamping ASI untuk memenuhi tugas blok asuhan bayi dan balita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan duduk Bu. Baik Ibu, terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum Bu. Perkenalkan, saya Dian yang bertugas pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ada Bu, jadi begini, saya masih kurang paham gitu Bu mengenai makanan pendamping ASI. Apakah boleh dijelaskan apa saja itu makanan pendamping ASI? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu makanan pendamping ASI atau MPASI. Ibu, MPASI ini diberikan kepada bayi berusia 6 bulan. Ini bertujuan untuk apa? Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan gizi sang bayi. Karena setelah umur 6 bulan, bayi diberikan ASI saja itu tidak cukup karena kebutuhan kalorinya semakin meningkat. Lalu yang kedua itu untuk melatih anak ibu agar nantinya bisa menerima makanan keluarga. Mohon maaf Ibu, anak Ibu usianya berapa ya Bu? 13 bulan Bu. Baik, 13 bulan ya Bu. Yang selanjutnya yaitu strategi pemberian MPASI. Nah, yang pertama itu diberikan secara tepat waktu. Dimaksudkan di sini tepat waktu itu umur anak ibu lebih dari 6 bulan. Karena kalau di bawah 6 bulan itu usus bayi belum siap menerima makanan. Cukup dengan ASI saja ya Bu. Lalu untuk yang kedua yaitu adekuat. Yang dimaksud dengan adekuat di sini bahan makanan MPASI ini mengandung seperti energi, protein, lalu multinutrisi. Untuk yang ketiga yaitu aman dan higienis. Aman dan higienis di sini yaitu bahan makanan dan alat yang digunakan harus aman dan juga bersih ya Bu. Jangan lupa dalam membuat MPASI kita juga harus cuci tangan terlebih dahulu. Alat-alatnya dicuci bersih seperti talenan. Kalau untuk daging dipisah ya Bu, talenan untuk daging sendiri dan juga yang sayur sendiri seperti itu. Lalu untuk yang keempat yaitu diberikan secara responsif. Diberikan secara responsif di sini yaitu sesuai kemauan sang anak ya Bu. Di saat anak lapar, tidak boleh memaksakan ya Bu. Baik, saya lanjutkan ya Bu. Sampai di sini ada pertanyaan Bu? Sudah cukup jelas Bu. Baik, saya lanjutkan ya Bu. Selanjutnya saya jelaskan perkembangan anak usia 1-2 tahun ya Bu. Biasanya anak usia 1-2 tahun itu sudah bisa merangkak dengan cepat. Lalu ada yang sudah latihan mulai berdiri tapi masih terjatuh seperti itu ya Bu. Lalu udah bisa mengucapkan 1-3 kosakata seperti mama, papa, sudah jelas ya Bu. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu sudah bisa memegang sendok ataupun garpu sendiri, bisa menyapu sendiri tapi belum lancar ya Bu. Iya Bu. Baik, anak ibu sudah bisa apa ya Bu? Sudah bisa itu Bu berdiri. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu berapa sih kebutuhan energi atau kebutuhan kalori untuk anak usia 1 tahun sampai 2 tahun, yaitu 1125 gram. Lalu untuk proteinnya 26 gram, karbohidrat sekitar 150 gram, dan serat 26 gram. Lalu untuk air mineral sekitar 1200 ml. Baik, untuk karbohidrat yaitu ada 2, yaitu karbohidrat sederhana dan kompleks. Sederhana itu contohnya seperti apa? Yaitu seperti gula, permen, lalu ada madu. Karbohidrat kompleks itu ada umbi-umbian, kentang, terus gandum, nasi, itu contohnya karbohidrat kompleks. Lalu yang kedua itu ada protein. Protein juga ada 2 ya Bu, ada hewani dan nabati. Protein hewani itu contohnya ada telur, ayam, daging, seperti itu ya Bu. Yang selanjutnya yaitu protein nabati ya Bu, itu contohnya ada kacang-kacangan seperti kedelai, terus juga biji-bijian dan sayuran. Lalu ada lemak, yaitu lemak bisa didapatkan dari minyak sayur dan juga seperti ikan, seperti itu Bu. Baik Bu, untuk frekuensi pemberian MPASI pada usia 1-2 tahun
itu 3 kali makanan pokok dan 2 kali makanan selingan ya Bu. Untuk teksturnya yaitu bisa dicincang ataupun disaring kasar ya Bu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pembuatan MPASI? Yaitu yang pertama Ibu harus memperhatikan gizinya ya Bu, harus gizi seimbang, ada protein, terus lemak, yang mengandung karbohidrat, mineral dan lainnya. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu harus benar-benar dijaga kebersihan dan keamanannya ya Bu. Seperti yang tadi saya sudah bilang, kalau talenan yang untuk daging dan sayuran itu dipisah. Lalu kebersihannya juga ya Bu, jangan lupa cuci tangan sesudah dan sebelum membuat. Lalu untuk daging dan telur serta ayam itu harus benar-benar diperhatikan kematangannya ya Bu. Ya Bu. Baik, apakah di sini ada pertanyaan? Sudah sangat jelas Bu. Baik, saya lanjutkan ya Bu. Saya berikan contoh MPASI untuk anak usia 1 tahun ke atas. Baik, untuk contoh MPASI umur 1-2 tahun yaitu ada nasi tim ayam brokoli, lalu nasi tim udang dan labu, dan yang satunya itu saya contohkan tumis wortel dan ayam ya Bu. Sampai di sini ada pertanyaan Ibu? Sudah cukup jelas Bu. Baik, jika sudah cukup jelas, terima kasih. Saya cukupkan ya Bu. Kalau ingin resep yang lebih banyak lagi, nanti bisa searching di YouTube, di internet banyak ya Bu, dipelajari. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Baik. Saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.